محمد بن علي وعلى وصحبه وقرائهم وجميع عباد الله الصالحين المتقين المقربين المحبوبين عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أهل بيت النبي في مشارق الأرض وسنن ذاكر ولسائرهم وشعب قدر الجيل محمد بن كريم صلى الله عليه وسلم ما شد بالبدر كالأنبياء أهل حامد بن أبس وسيد الهاشم وصحبهم وقرائهم وجميع شيخنا ومعلمينا وطيب الحقوق علينا أنه يلقى شهد الله والمغفرة والرضا والسعادة ويجعل علينا ووالدينا وأهل بيتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وكما نبي مشايخنا كرم قولنا به وعمر بن محمد بن سليم الحفيظ الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nahnu ala dhalika min asyahidin wa syakirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi bi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang terkadang kita anggap itu biasa padahal itu istimewa. Apabila nikmat sekecil apapun kita anggap istimewa, seitu juga keistimewaan kita di hadapan Allah. Apabila kita menganggap nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu biasa-biasa aja, kayak itu pun juga kedudukan kita biasa-biasa juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu bangun guring aja jin, kawa berbincang, kawa berbuka mata, itu sebenarnya adalah nikmat yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah yang bisa membuka akan mata kita ketika kita bangun guring. Ketika juga kita bernafas, mengeluarkan nafas, mengambil nafas, itu sebenarnya adalah nikmat yang sangat istimewa bagi seorang hamba. Makanya paling kadang kita dapat pelajaran malam hari ini bahwasanya nikmat seluruh apapun yang diberikan Allah itu adalah istimewa. Tergantung kita menggunakannya untuk keistimewaannya yaitu untuk membahagiakan hati baginda Muhammad. Nikmat itu apabila hendak istimewa, nikmat dibawa untuk membahagiakan hati baginda Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat yang paling istimewa di atas daripada seluruh yang istimewa adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengarkan satu hadis daripada baginda Muhammad, telinga kita didengarkan hadis baginda Muhammad, itu adalah nikmat yang sangat istimewa, pasti diberikan Allah Ta'ala keistimewaan. Sekadar apa kita menganggap nikmat itu istimewa, sekadar itu juga kita akan berusaha untuk mendapatkan keistimewaan daripada Allah. Keistimewaannya apabila orang itu menganggap bahwasanya nikmat itu adalah luar biasa dan istimewa, kelanjutannya itu adalah keistimewaan yang hakiki, husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan kita berada husnul khatimah insyaallah. Jadi ketika kita mendengarkan satu hadis daripada baginda Muhammad, atau kita mendengarkan daripada pelajaran-pelajaran ilmu yang emang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW, itu sangat luar biasa bagi kita. Kita anggap itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dibalik daripada seluruh apa yang berhubung dengan baginda Muhammad,
di baliknya itu emang kita kada kawa melihat kenapa kadang tertutup dengan keistimewaan baginda Muhammad. Apabila orang itu sudah tenggelam inya cinta lawan baginda Muhammad, nikmat setelah baginda Muhammad akan tertutup olehnya. Kada ada yang lebih mulia sebenarnya. Tapi amunnya dikeluarkan itu, terkadang orang bisa memicu untuk menuju kepada Sayyidina Muhammad. Makanya di majelis itu dibuka akan nikmat yang terlindung daripada terlindung nikmat baginda Muhammad. Karena nikmat baginda Muhammad itu yang paling mulia sudah. Itu yang paling mulia. Lalu ulama itu memberitahukan salah satu nikmatnya apabila seseorang itu menganggap bahwasanya apapun yang berhubungan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Pian tulah misalnya lah tahu bahwasanya ulun suruh begawi, ulun mulahakan kopi. Jadi namun siapa yang mulahakan kopi ini, siapa yang mulahakan kopi ulun beri duit 1 juta. Dan itu sudah nyata pemberian daripada ulun 1 juta. Tapi terkadang habis kita mendapatkan kopi tadi. Setelah kita mendapatkan kopi, terkadang kita kada sadar dengan 1 juta kenapa gerang, karena melihat yang kita ulahkan itu bahagia. Mungkin hendak lagi dah 1 juta melihat dia senyum dan cukup guru aja. Kada hendak lagi sudah. Kayak apapun orang dapat nikmat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang itu tertutupi. Namanya orang sudah tahu keistimewaannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita belajar hadis ini, kiranya kada istimewa benar telinga kita didengarkan hadis baginda Muhammad. Jasmani kita kawa mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kau mengamalkannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan perkataannya ini yang kita cintai, tapi siapa garang yang mengolah perkataan ini. Perkataannya itu adalah perkataan kekasih, yaitu baginda Muhammad SAW. Semalam sudah penjelasan qul huwallahu ahad. Nah, jadi baginda Muhammad, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu setara dengan 1/3 Al-Quran. Berarti siapa yang baca 3 kali, maka ini seakan-akan mendapatkan pahala. Berapa kali dapat pahalanya? 1 kali khatam Al-Quran. Tapi jangan jadi alasan kenapa kerampot. Untung sudah bulan Ramadan, khatam Al-Quran, alhamdulillah sudah khatam dia. Terbuka Quran dia ada. Sakalanya qul huwallahu ya 3 kali dibacanya. Kepada khatam. Pahala khatam. Amunnya khatamnya itu belum harus dimulai dari awal sampai akhir 30 juz. Amun ditakuni orang khatam kah Al-Quran? Bepadah jangan khatam, bepadah kita bujur-bujur. Belum khatam lagi tapi pahala khatam dapat. Nah itu kada berusaha kita. Ya, pahalanya khatam dah dapat. Tapi sebagian ulama mengoreksi bahwasanya sebagian mereka berpendapat bahwasanya yang membaca dari awal sampai akhir itu lebih afdal daripada 3 kali membaca qul huwallahu ahad. Tapi fadlullah wasi'. Karunia Allah Ta'ala itu benar. Kenapa garang jadi 1/3 Al-Quran? Karena di dalam surah qul huwallahu ahad atau suratul Ikhlas ini, di sini ada tergantung daripada 3 makna. Yang pertama itu tauhid, pengesaan kepada Allah. Yang kedua itu ahkam. Yang ketiga itu adalah qisas. Al-Quran itu terkandung di dalam 3 itu. Di dalam qul huwallahu ahad itu terkandung kalimat itu. Makanya seakan-akan inya 3 kali membaca qul huwallahu ahad sama lawan inya khatam membaca Al-Quran. Ya Allah, paling kada amunnya masuk ke dalam rumah tenang. Assalamualaikum warahmatullahi.
Baca qul huwallah sekali, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba kita dalami sedikit. Qul, katakan wahai Muhammad. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad. Qul huwa litta'zim, pengagungan, sangat agung. Katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, bahwasanya Allah itu satu. Satu pada zatnya, satu pada sifatnya, satu pada af'alnya. Di sini kita banyak tersalah biasanya, banyak tersalah. Banyak tersalahnya itu kada sadar benar. Kada sadar. Di af'al aja dina. Di af'al banyak banget kita yang tersalah. Kita kada ingat bahwasanya seluruh yang kita gawi itu adalah fi'lullah, gawian Allah. Jangan gawian kita. Amunnya gawian kita berarti kita dua fi'il, gawian unda lawan gawian Allah. Kada mau. Maka qul huwallahu ahad tadi. Qul huwallahu ahad. Jaka kada unda aja maginnya. Jaka kada unda nih. Jaka kada unda, kalimat-kalimat itu kok usah tak keluar sebenarnya. Amunnya tak keluar juga, hati tetap mantap bahwasanya itu adalah fi'lullah, itu adalah gawian daripada Allah. Allah yang menyehatkan kita, lain obat yang menyehatkan kita. Allah yang menyugihkan kita, lain kemahiran kita, lain gaji kita, lain bos kita, lain keahlian kita, lain pengalaman kita. Berapa puting ketuhanan akan ini? Tetuhan akan pengalaman, tetuhan akan gawian, tetuhan akan harta, tetuhan akan bos. Kiranya bubuhannya tuh kalau yang menyugihkan, yang kada pelanggan yang menyugihkan, lain pelanggan yang menyugihkan. Qul huwallahu ahad. Yang menyugihkan unda seikung orangnya Allah. Yang mengenyangakan nasi kah? Tadua berarti. Tadua. Oh, nasi yang mengenyangakan, tapi masalahnya ini kita nih kada ingat biasanya. Ya ayyuhan nasu dzkurullaha dzikran katsira. Ingat, paling kada ingat banyaki. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Siang mengingat Allah, pagi mengingat Allah, malam mengingat Allah. Banyaki mengingat Allah supaya apa garang? Supaya jangan ini tercerobos, jangan sampai kita itu masuk terlalu dalam benar kita menomorakan dua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di nomor dua akan. Banyak benar kalau lah. Ya paling kada kita kawal lah sekali-kali, jangan sampai seberataan 24 jam tuh perasa kita aja yang menggawi. Kita aja yang begawi. Kada. Itu berataan adalah fi'lul, gawian Allah. Gawian Allah. Ya Allah, mudahan kita kau mengamalkan sedikit demi sedikit insyaallah lah. Ya. Qul huwallahu ahad. Ini banyak benar sinilah. Tapi itu pang pentingnya ilmu tadi. Ilmu itu penting benar. Nangka ini jadi dikaji-kaji dulu masalah nangka ini. Nah, amunnya sudah hilang rasa sama sekali, iya tak. Rasa, karena kita nih kadang yang alim itu Allah. Apalagi kita lagi debat tuh, nah di perusahaan debat lawan bos, lawan karyawan debat, rasa apa iyanya tuh. Rasa apa iyanya, padahal yang alim hanya Allah. Mulai yang hidup nalah, yang wujud satu Allah, yang kidam Allah, yang baqa Allah. Mukhalafatul lil hawa qiyamahu ta'ala binafsih. Bantu pulang apa wahda niat. Langsung setelahnya apa? Kudrat. Yang bisi kudrat hanya Allah, yang bisi iradat hanya Allah, yang bisi ilmu hanya Allah, yang bisi sama' basar hanya Allah, yang mutakallim Allah. Satu, qul huwallahu ahad. Begawin apa aja ingatakan bantuan Allah. Nah itu aja jin dulu. Kenapa jadi ikan bisa maharatnya aja? Bantuan Allah. Nah, nangka itu aja sudah dulu. Itu pemulaan dibantu Allah. Udah ada di sini apa-apa juga. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kada di sini apa-apa.
Kapintaran, kada ada yang pintar, yang alim hanya Allah. Tahu nih wadah ini apa? Nama dia apa ngarannya nih? Banyak aja yang kada tahu saya. Wadah soles, tahunya kita wadah soles, lain pengetahuan kita, Allah yang memberitahu kita bahwasanya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini apa ngarannya nih? Ambil. Tisu, tahu langsung spontan. Ketika itu kita mengetahui ini bahwasanya tisu masukkan kul huwallahu ahad situ. Oh, Allah yang memberitahu unda ini tisu. Prakteknya ulang yang memberitahu pian misalnya ulun sampai akan lalu pian paham, lain pian yang paham, Allah yang memberi pian paham. Amunnya dua, dua bisi yang memahamakan, aku yang paham, Allah yang paham. Kada mau. Tapi Allah yang memahamkan, Allah yang memberi kita akal supaya paham. Qul huwallahu ahad. Itulah bagusnya kesempurnaannya setelahnya. Namanya Allahus Samad. Nah ini penting. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus Samad, Allah adalah tempat kita tuju untuk seluruh hajat. Manusia siapa yang ada bahajat bisi baju. Ingat akan ketika kita berhajat kepada baju, ingat akan sebenarnya bukan baju itu, tapi kita berhajat kepada Allah yang memberi nikmat baju lalu kita bisi baju. Qul huwallahu ahad. Kita berhajat lawan nafas. Manusia itu kadang-kadang kada berhajatnya, tapi harus ingat Allahus Samad, yang dimaksud untuk seluruh hajat-hajat kita berataan itu hanya sebutin Allah. Yang jelas kita ini berhajat lawan nih nafas supaya hidup, oksigen. Allahus Samad. Kita harus ingat, kita berhajat bukan kepada oksigen, tapi kepada yang mula oksigen, yang menciptakan oksigen. Amunnya juga telah kita berhajat benar, ulun nak berhutang na bae. Misal, ulun nak berhutang lah. Berhajat kita kepada siapa? Berhajat kita kepada makhluk kah? Bujur aja secara zahirnya. Tapi ingat akan ini hati kita aja lah, hati kita. Bujur bang kita berhajat kepada makhluk dan kita berterima kasih kepada makhluk, tapi jangan sampai melupakan Allah yang menggerakkan hatinya supaya menggerakkan hati sidin supaya mengabulkan hajat unda. Ya Allah Ta'ala juga yang mengabulkan hajat. Bisi hajat lawan bos, mancok kalau ya nih. Yalah ya nih. Bahajat lawan bos. Tapi hati kita tuh hati kita kayak apa? Allahus Samad, yang dimaksud satu-satunya untuk seluruh hajat-hajat manusia, hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amunnya haus, kita berhajat kepada banyu. Jangan sampai kita tertuhanakan banyu seakan-akan kita berhajat kepada banyu ini karena yang mengampihakan kita kada. Kita berhajat lawan banyu, berhajat secara zahir, tapi hati kita harus mantap. Sebenarnya kita berhajat kepada Allah yang memberi nikmat supaya aku kau minum. Apalagi berhajat kepada anak buah. Banyak bisi anak buah. Jangan sampai berhajat lawan selain daripada Allah. Hati kita yang mantap, tapi jangan disambat juga didohirakan, jangan. Ini masalahnya masalah hati. Aku perlu dengan anak buah 10. Bujur, kita 10. Perlu kita lawan anak buah 10. Perlu, emang perlu. Tapi hati kita harus mantap. Sebenarnya aku tuh memerlukan Allah yang memberi bebuahannya kebisaan supaya membantu aku. Hatinya apa? Kita tetap berhajat kepada Allah. Aku berhajat lawan laki supaya mengongkosi, supaya menafkahi bebinian. Berhajat kalau biar lawan laki kalau lah. Secara zahir emang kayak itu, tapi hati harus mantap. Bujur pang secara zahir aku berhajat lawan ikam abahnya ai. Tapi batin kita tetap Allahus Samad.
Yang dimaksud untuk hawaij, untuk hajat-hajat itu hanya Allah. Ya, abahnya ulun bahajat lawan pian, tapi hakikatnya apa garang Allah yang menjadikan pian laki ulun, Allah yang menjadikan pian laki ulun, dan Allah menggeretekakan hati pian supaya pian mengongkosi ulun. Artinya tetap mantap hati kita bahwasanya yang memberi kita tetap Allah, lain laki. Nah, lelakian bahajat lawan bini, apalagi sudah dihabiskan. Nah, yang laki bahajat lawan bini, bahajat apakah? Berhajat supaya nyaman hidup, ada yang mengawani Syarifah. Hidup bakai angka 1 tuh kali nyaman. Amunnya 2 tuh nyaman sedikit. Amunnya ada beban tuh taringan, pian telah mengangkat beban 50 kilo Rifai. Begitu gitir batis. Tapi amunnya berdua apa kabar? Taringan kalau lah. Punya 3 bang Sarep. Amunnya 4 bang, makin ringan. Taringan jangan Haji Wardi. Haji Wardi. Itu kan secara dohir. Tapi ingat akan ada yang lebih berhak, kita perlu kepada satu. Yang satu ini bisa mengabulkan seberataan hajat kita. Bahkan yang satu ini sebenarnya puncak daripada seluruh etikat yang ada di dalam hati kita. Seluruh hajat-hajat itu kumpulkan jabarataan sekejap. Bahkan lebih daripada sekejap beliau itu bisa mengabulkan hajat kita berataan. Itu Allah. Balik akan pulang. Qul huwallahu ahad. Ingat akan, kita berhajat lawan apa lagi saya? Lawan duit. Bahajat kalau lawan duit. Siapa ada hendak duit di sini? Berdusta korai. Kadang mungkin pasti bahajat lawan duit. Duit itu untingan kita. Kada Allah yang memberi nikmat. Oh bujur aku berhajat lawan Allah Ta'ala juga. Nah, Allah yang memberi duit. Allah juga yang bisa menghilangkan duit itu sekali sebab aja tak bakar rumah. Apa kabar? Tak diambil orang duit. Apa kabar? Tapi mudah-mudahan dijaga berataan kita daripada segala bala musibah insyaallah lah. Bahajat lawan apa pulang? Gawian. Bahajat lawan gawian, punya kada begawian apa? Kada kau berdua tadi. Punya kada gawian kada kau berdua. Nganggur saja hendak lawannya nganggur. Misal tuh bahajat lawan gawian, bukan lawan gawiannya itu, tapi Allah alhamdulillah memberi unda gawian, lalu sebenarnya unda itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya nyaman hendak memecat biar sudah pangkatnya jenderal. Sudah pangkatnya. Kalau hukum mati misalnya, apakah misalnya? Apa kabar? Habis kisahnya. Misal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad. Ingat akan, apapun kita berhajat lah, mulai bangun goreng berhajat lawan siapa? Membangunakan lawan bini. Bahajat lawan apa? Bahajat lawan jam. Bahajat lawan napa pulang? Malaikat jar. Bawa baca Fatihah hadiahi malaikat dulu supaya dibanguni hati tetap mantap. Sebenarnya aku berhajat kepada mereka itu berataan napa garang? Berhajat juga mereka kepada sebenarnya yang kita hajati itu berhajat juga lawan Allah. Berataan tuh berhajat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya qul huwallahu ahad. Katakan satu aja aku berhajat hanya kepada Allah. Pembuktiannya Allahus Samad. Allah yang dimaksud, Allah yang dituju untuk seluruh hajat kita. Supaya mantap kata-kata kita qul huwallahu ahad. Berhajat lawan anak. Yang mengadakan anak itu siapa? Yang mau olah inya lucu itu siapa? Yang mau olah jadi inya itu nyaman dilihat siapa? Yang mau olah inya itu pinarami benar baka kawanan siapa yang mau olah? Siapa yang menjadikannya nang itu? Allah. Berarti kita berhajat lawan siapa? Berhajat hanya kepada Allah. Tapi itu di dalam hati. Kenapa pulang bahajat tanpa pulang saya? Bahajat lawan ilmu. Kita penting jadi kita harus berilmu, bahajat jual ilmu. Sebenarnya kita kada bahajat lawan ilmu itu, tapi yang menyuruh kita untuk kita belajar ilmu.
Siapa? Kita bujur berhajat lawan ilmu. Sedangkan ilmu itu dari Allah. Ya sebenarnya kita berhajat daripada Allah yang menimbulkan ilmu, yang menjadikan ilmu sebab selamat dunia akhir. Qul huwallahu ahad. Ya Allah, mudah-mudahan ainguhannya barang dapat apapun yang kita hajatakan, bajunya kena bahajat lawan mandi, bahajat lawan banyunya. Mandi kada bebanyu kayak apa? Berarti kita bahajat lawan banyu. Bujur secara zahir kita bahajat lawan banyu, tapi kita bahajat yang ada akan banyu yang kita hajati. Jakanya kada yang mengolah akan banyu kayak apa kabar? Jakanya Allah tuh kada hendak tek mati akan sedin ledeng. Misal ledeng aja jadi mati izin kayak apa kabar? Maka di ember kada ada banyu, batu mati pelengkarannya. Apa kabar? Nah, ada mau kalau pakai pasir. Yang mau olah banyu tuh nyaman, pulang kada nang kayak pasir, siapa orangnya? Yang mau olah banyu tuh kawa menghilangkan. Ada yo banyu nang kada kau menghilangkan, bertambah. Banyu kalat. Banyu kalat tuh ada kalau sungai-sungai banyu kalat tuh, pian mandi aja situ. Wah. Bebanget. Kada bubui. Rasap. Alhamdulillah, siapa gerak? Artinya kita bahajat lawan Allah. Setiap apa aja yang kita miliki, yang di sekitar kita, yang di keliling kita, kita berhajat kepada bebuhannya. Ingatkan mereka pun berhajat kepada yang menciptakan mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Berhajat kepada obat pulangan. Obatnya itu kah? Berhajat amunnya garing kita minum obat. Mana umanya obat, mana abahnya obat sini untuk sakit barang kepala nah. Hati kita harus mantap, bukan obatnya itu yang kita hajati, tapi Allah yang mengandak kesembuhan di dalam obat. Berarti kita berhajat kepada Allah. Coba pian minum obat. Mana abahnya obat sini? Minum pian 10 bungkus ini lah. Apa kabar? Teler. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan inilah. Makanya penting mana qul huwallahu ahad nih pian. Ilmu ketuhanan. Makanya dengarin dalam suratul Ikhlas. Amal, kita bahajat lawan apa? Beramal itu bahajat untuk rahmatnya Allah. Itu yang bujur. Kadanya beramal bahajat lawan apa? Lawan apa? Lawan pahala. Itu orang awam masih. Aku bahajat lawan banyak pahalanya supaya selamat jiwa aja. Aku bahajat lawan apa garang? Maginya bahajat minta puji lawan manusia. Tapi itu salah benar kita. Aku beribadah na pegarang beribadah kada lain, aku bahajat kepada rahmatnya Allah. Aku hadir majelis ilmu, aku supaya Allah sayang lawan aku, itu aja sudah. Kenapa pegarang qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allah kada dilahirkan dan Allah kada melahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan, kada ada kufu, kada ada sesamaannya Allah Ta'ala. Kenapa garang? Iya tadi qul huwallahu ahad. Allahus samad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahan kita kau mengamalkan ini. Nyatakan sebutin aja nah, boleh nah. Setiap apapun yang ada dalam diri kita, setiap apapun yang ada di dalam jasmani kita, setiap apapun yang ada di muntung kita, di mata kita bahajat lawan mata supaya kau melihat, kita bahajat lawan muntung supaya kau pandil, kita bahajat lawan akal supaya kita kau berpikir, kita bahajat lawan apa parut supaya maandak makanan, kita bahajat lawan batis supaya kau berjalan, kita bahajat lawan tangan supaya kita kau beraktivitas tangannya. Kita bahajat di dalam jasmani kita, sekeliling kita pulang, kita bahajat lawan rumah, kita bahajat lawan banyu, kita bahajat lawan makanan, kita bahajat lawan sesama makhluk. Tapi ingatkan berataan yang kita bahajat lawan bebuhannya, ingatkan bebuhannya pun berhajat kepada Allah, dan bebuhannya itu Allah yang memudahkan supaya mengabulkan hajat kita berataan. Nah itu kena ainguhannya barangnya, ainguhannya barang boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sudah kayak itu kada perlu lagi sudah berhajat lawan manusia. Kalau pang boleh aja minta bantu, minta tolong pang. Tapi amunnya orang kada nak bantu, biar ya sudah. Kita kenapa garang hati kita mantap bahwasanya kita minta tolong hanya kepada Allah. Allahus samad. Dan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan isi daripada kandungan qul huwallahu ahad. Allahus samad.